Audio Jungle. Haleluya, shalom. Yang rindu untuk datang kepada Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pernyataan pada pagi hari ini Tuhan. Seberapapun kami yang ada Tuhan, Engkau pasti akan datang di tengah-tengah kami Yesus. Haleluya, sembah Dia. Terima kasih Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembahmu Yesus. Oh, haleluya.
berbuatku. Mari angkat kedua tanganmu, mari kita tinggikan Tuhan. Ajaib perkasa, berbuat
Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Biarlah apa yang kami sampaikan, kami pujikan, kami goyangkan Tuhan. Apapun yang kami berikan kepadamu Tuhan, biarlah apapun yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pernyataanmu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari salam kanan kirimu, ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar ku bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar ku bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya keselamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih semangat, masih semangat. Kuasanya Tuhan Yesus baik-baik setiap kita, amin.
Mari kita sama-sama untuk memuji dan memuliakan namanya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Angkat Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. saya silakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan, kami mau datang Tuhan, kami mau siapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan kami bisa berjalan, tetapi dengan kekuatan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau ada Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, amin, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri Tuhan, Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan, ku datang
dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin Tuhan, pertolongan, amin. Kami percaya Tuhan, amin. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan Tuhan, sebab Engkau harapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah
mengucap syukur ya Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan kami berada di tempat ini. Tidak kurang suatu apapun. Dan Kaulah segala-galanya bagi kami saat ini. Dan kami boleh merasakan damai sejahtera sukacita yang turun dari surga di tempat ini ya Tuhan. Dalam puji-pujian kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berperkara lebih dalam lagi bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pengurapan-Mu menyertai jemaat Tuhan di tempat ini, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Dan segala sesuatu yang tidak berkenan, semua yang sia-sia dalam hati dan pikiran kami halau tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami, Tuhan mengurapi kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang mau mendengarkan firman Tuhan, antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, ada sukacita? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita terus belajar tentang disiplin, dan disiplin itu perlu diusahakan dan harus berupaya bagaimana mengerjakannya itu dengan konsisten, dengan terus menerus. Dan kalau kita mengerjakannya dengan setia, Tuhan pasti akan menyertai. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Apa yang kita hadapi, apa yang Tuhan nyatakan di dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Amin. Berjalan, melangkah, terus maju, menatap ke depan. Kalau nggak menatap ke depan nanti ke sana. Hati-hati di situ. Kita berjalan aja di jalan yang benar, kadang-kadang kita bisa terperosok. Kita berjalan di jalan yang lurus, jalan yang rata, kadang-kadang kita masih juga terjatuh. Lantas apa yang membuat kita terjatuh? Apa yang membuat kita mengalami kelemahan di situ? Mengalami kecapean dalam perjalanan. Nah, semuanya tentang pengiringan Tuhan pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi kesetiaan kita mau mengukur dari mana? Kalau dibilang damai sejahtera itu di mana ya caranya? Bagaimana menemukan damai sejahtera dalam hidup kita? Kita mau mengerjakan sesuatu kalau kita nggak nyaman, nggak akan menghasilkan sesuatu yang terbaik sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau kita mau menjalankannya penuh sukacita, ada damai sejahtera di situ. Mungkin kelihatannya lama yang kita kerjakan selesainya. Mungkin sesuatu yang kita pikirkan gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita memperoleh damai sejahtera, kelihatannya lama, tapi kita mengerjakannya dengan sukacita. Haleluya. Amin. Dalam Yohanes juga dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu. Jadi ketika damai sejahtera itu sudah diberikan, ya sudah, berarti damai sejahtera ini jangan sampai terhilang di dalam diri kita. Damai sejahtera ini jangan sampai terabaikan dalam diri kita. Ketenangan ini jangan sampai hilang di dalam diri kita. Yang membuat hilang, yang membuat segala sesuatunya itu tidak nyaman dalam hidup kita itu apa? Kalau kita nggak bergantung sama Tuhan, kalau kita nggak selalu nggak menyertakan Tuhan dalam hidup kita, masih menggunakan akal pikiran kita, masih merasa mampu, masih merasa kuat, masih merasa paling baik, nah ini bahaya. Makanya ketika murid-murid Yesus diutus ini perlu ada berkat, ada doa yang menyertai dia, ada kuasa yang menyertai dia. Kalau nggak ada kuasa mereka takut, mereka gentar karena yang dihadapi banyak masalah, banyak hal yang di situ, kuasa-kuasa jahat. Kalau di sini kita belajar disiplin menjangkau dunia yang terhilang. Disiplin menjangkau dunia yang terhilang. Ya kita tinggal di dunia, maksudnya yang terhilang itu siapa? Saudara-saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita, siapapun itu. Mereka yang
Dulunya mengenal Tuhan, sekarang jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Kalau jauh ini belum meninggalkan Tuhan, gak masalah. Tapi kalau jauh dan meninggalkan Tuhan dan semakin jauh, tapi Tuhan berjanji, kalau kita terus mempunyai hati bagi siapapun itu yang kita doakan, Tuhan akan menjamah itu. Haleluya. Amin. Saudara yakin dengan iman saudara? Saudara yakin dengan iman saudara? Ya. Iman kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Disiplin menjangkau dunia yang terhilang. Matius 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca bergantian. Sang mengawali, Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus. Yesus mengutus ke-12 rasul, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Haleluya. Wow, inilah misi. Inilah yang Tuhan inginkan dalam setiap kita sebagai orang yang percaya. Maksudnya kalau saudara pergi bukan berarti kalau sekarang ada semuanya. Ini berbicara tentang pengetahuan, ini yang berbicara tentang kekuatan manusia. Tuhan gak mau kalau kita mengiring Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, nikmati berkat itu. Tapi untuk berbicara tentang pelayanan, berbicara untuk melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak mau kita dibekali dengan pikiran-pikiran kita. Kita dibekali dengan kemampuan-kemampuan kita. Itu yang akan menghambat. Itu yang akan menghambat langkah dan perjalanan kita untuk mengiring Tuhan. Haleluya. Saudara, tadi yang saya katakan damai sejahtera ini yang utama. Ketika Tuhan mengutus murid-muridnya, yang utama adalah diberinyalah kuasa. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Memberi kuasa. Sudah cukup kuasanya Tuhan. Jangan ditambah-tambahi, jangan dibantu itu kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu kuasa yang sangat tidak terbatas. Saudara, dengan kemampuan saudara, apa yang saudara miliki, kepandaian, harus dinolkan di hadapan Tuhan. Kekayaan, apalagi kekayaan, apalagi yang mungkin yang bisa kita andalkan, skill, keahlian. Makanya saya setuju sekali kalau anak-anak ini dimix terus belajar melayani Tuhan. Yang melayani ya gak kui-kui tok gitu saudara. Bahkan sing khotbah ya gak kui-kui tok, maksud saya itu loh saudara. Kapan saya ini ada gantinya? Bukan tujuan utamanya memang berkhotbah, bukan tujuan utamanya berdiri di depan banyak orang. Tapi kalau sedang diberi tanggung jawab itu saudara, kalau Tuhan sedang mengutus, jawabnya apa? Halo? Jawabnya apa?
Ini aku Tuhan, utuslah dia. Nanti saya ini dulu, jangan dulu saya. Ini aku, utuslah bojoku dhisik gitu. Ini aku Tuhan, utuslah orang tuaku dulu. Oh, ini aku Tuhan, utuslah anakku dulu. Masih nunjuk sebelahnya. Ini aku Tuhan, utuslah. Coba mang, cuma niku. Lah kamu. Apa? Coba, ini aku. Coba sama-sama ngomong. Ini. Suaranya yang ngebas, yang triple, yang jelas ini gimana? Yang suaranya mid-nya oke gitu sudah. Los gitu. Mari sama-sama katakan. Enak sih nggak bunyi gimana? Ada yang merasa nggak bunyi? Ada ketakutan di situ? Atau mungkin ini aku Tuhan, panggillah aku. Dipanggil Tuhan, dipanggil tenan bingung saudara. Dipanggil Tuhan, kalau saya dipanggil Tuhan saya nggak mau. Saya nggak mau dipanggil Tuhan, panggil saya Rudi saja. Men, panggil Tuhan, saya bukan Tuhan. Maksudnya kalau saya dipanggil Tuhan, jawabnya iya saja, amin. Haleluya. Tapi masalahnya kalau saya dipanggil Tuhan, saya menjawab ya, saya omah murung dadi nek kono ya. Oh ternyata rumah saya belum jadi. Jadi masalah panggilan ini kalau dipanggil menghadap, ya Tuhan pasti tahu. Tapi kalau dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, siapa yang mau? Siapa yang mau? Saya kira tak silau nih ini, tak tutup paning ini. Siapa yang mau? Ini aku. Halo, yang sebelah sana, yang sebelah sana. Ini aku. Aku ramaksa loh ini. Ini firman Tuhan loh. Coba dikatakan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Yang nggak ada temennya langsung ke belakang atau ke depan itu. Ngomong, ini aku utuslah aku. Wes gak saya peduli itu siapa aja, sudah. Aku mau ngewangi apa korah-korah? Aku mau ngewangi apa? Ya seperti mama. Melin ngomong, aku kamu suruh apa mama? Ya meladati pentol. Saudara jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Apa sih yang membuat kita nggak mampu? Apa sih yang membuat kita kurang? Justru kalau kita merasa nggak mampu, saudara sedang membatasi diri saudara. Haleluya, amin, amin. Kalau berbicara tentang kuasa Tuhan, siapa kita? Sudah, tinggalkan semua kemampuan diri kita. Biarlah kuasa Tuhan yang terus bekerja di dalam diri kita. Meluaskan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Amin. Itu pekerjaan roh yang sekarang sedang terjadi. Luaskan, jangan dibatas-batasi. Mau kalau hidup saudara dibatasi oleh Tuhan? Giliran ngomong hidup, angel dibatasi. Ambekani separuh-separuh, saudara ambekan separuh-separuh mau? Kan dibatasi oleh Tuhan. Saudara datang ke gereja, yang penting datang ke gereja, seiso ambekan, kak popo, gitu saudara. Halo? Oi, bagaimana? Mau berkatnya melimpah tapi membatasi pekerjaan Tuhan. Mau melayani Tuhan dengan baik? Haleluya. Melayani apa saja. Kalau kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan, yang kita lakukan itu pasti baik, pasti benar. Haleluya. Amin. Meskipun di sini pelayanan asar penyambut jemaat, tadi putri melayani dengan baik, senyum dengan orang dia apa-apa nih senyum-senyum dhisik saudara. Tamune rong teko senyum-senyum dhisik itu. Ada sukacita maksudnya gitu. Amin putri. Yang murah-murah senyum itu langsung dipasang aja nanti. Untuk pelayan apa? Untuk asar penyambut jemaat. Apalagi terima kasih Tuhan, selamat datang, dituntun. Aku bisa melaku dewe nyapa dituntun gitu. Saudara, berikan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Mungkin hanya sebagai aser. Senyummu itu membawa sukacita. Amin. Senyummu membawa sukacita. Ada senyum yang di sini yang membawa duka cita? Halo, ada senyum yang membawa duka cita?
Senyummu membawa duka bagiku. Aduh, gue tersenyum aku tersiksa. Aduh, bahaya itu saudara. Ini harus dipastikan. Senyum yang penuh dengan sukacita itu seperti apa? Saya kalau senyum barusan untukku sing ngarep protol ya tutup ono gitu sing apik piye gitu saudara. Itu yang membawa duka cita seperti itu bukan saudara. Kalau saudara ompong tengah pun kalau saudara sukacita itu lo nggak apa-apa. Amin. Pokoknya saudara pede melayani Tuhan, gak duwe untu ya ora apa-apa. Haleluya. Amin. Jika untuk pasangan malah bingung nanti. Dikasih untuk pasangan seperti kemarin saya datang ke hamba Tuhan. Di situ datang di situ. Ketika saya datang, piye? Saya bingung saudara, diharu-harui. Biasanya enek untune iki gak enek untune saudara. Aduh, jadi mau ketawa juga bingung, mau senyum mau gimana saudara. Saya salah tingkah sendiri gitu. Bukan saya kegeeran dengan ini hamba Tuhan ini kan gitu. Lah ngomongnya Pak malah jabrut kabeh nyamput gitu saudara. Saat durung ngomong sekelamut gitu, kelihatannya kan lucu gitu saudara. Dan saya bingung, ini gimana ya? Biasanya pakai gigi, sekarang nggak ada giginya. Oh ternyata nggak ada giginya ya. Itu hebatnya orang yang nggak punya gigi, bisa berubah-ubah. Ya kalau gosok gigi bisa bersiul-siul saudara. Gosok giginya sambil bersiul-siul, karena giginya bisa dipegang, dicopot, bisa gosok gigi di situ. Kelebihannya di situ, haleluya. Saudara, apapun yang saat ini membatasi diri kita, mungkin penampilan apa, buatlah yang terbaik buat Tuhan. Dan itu akan menjadi baik bagi orang yang ada di sekitar kita, haleluya. Kalau kita merasa gak mampu, kapan kita mau melangkah melayani Tuhan? Kalau Tuhan sudah memberikan kuasa itu, Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu itu. Dia menyerahkan, dia mengutus, dia memberikan kuasa. Dan kuasa itu tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, haleluya. Jangan khawatir tentang hidupmu. Apa yang membuat saudara tidak nyaman? Apa yang sudah membuat saudara tidak tenang? Harta, anak. Saudara, bukan Tuhan kejam kalau hartamu dibilang nih hartamu. Kalau anakmu ditumpas sama Tuhan gitu bahasanya. Karena itu menghambat kamu melayani Tuhan seperti itu. Tidak seperti itu Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan kita, mendewasakan kita dengan segala keberadaan yang kita hadapi sekarang. Seharusnya kita, apapun yang kita rasakan tetap ada damai sejahtera, ada sukacita. Tuhan sudah perintahkan itu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersukacitalah terus dalam pengharapan dan di dalam doa. Itu terus dihidupin. Bukan selesai, gak damai aku. Nyerai damai itu. Aku lah di gereja gak tenang, aku gak damai aku. Aku di gereja karena tenang, aku damai. Kalau menemukan di tempat lain damai, silakan. Yang penting menemukan damai itu. Makanya kemarin ada yang membahas, ngomong sama saya di situ di depan. Karena kemarin ada acara pernikahan, ada hamba Tuhan di situ. Dia melihat sesuatu. Dia melihat ada, atau mungkin ini kontrol atau apa dengan saya terima itu dengan baik. Sekarang ngomongnya, Bapak itu sama dengan saya itu jemaat saya kemana-mana, tak biasa. Sudah enggak, rasanya enggak gimana. Yang penting menemukan damai sejahtera, yang penting mereka tenang, ada pengharapan di sana. Tapi kalau enggak ada damai sejahtera, balik cepat-cepat. Amin. Dan saya mau katakan di tempat ini juga bukan tempat yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Amin. Karena ketika saudara kecewa, saudara bisa. Ora gereja-gerejaan yo, ora gereja-gerejaan yo, ora paten gitu saudara. Dulu itu sudah ada yang bilang seperti itu saudara. Ora GPI yo, ora paten saudara. Rasane ibuku lek cerita ngono karo kok mentolo lho jemaat kok ngono kuwi. Cilik diopeni gede tuwek-tuwek saiki kurang ajar gitu saudara. Itu keluar ibuku saiki kan gak enak. Makanya aku ngomong. Rasanya pedihnya sebagai hamba Tuhan itu ternyata itu. Dan saya nggak mau kehilangan damai sejahtera seperti itu. Haleluya. Amin. Bukan saya lebih, enggak.
Saya banyak kekurangan. Tapi kalau jemaat lari ke sana ke sini, nanti ada kebenarannya. Di ayat yang ke-6 itu. Kedua, 5-6. Matius 10 ayat 5 sampai 6 di sini. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Gak ada yang lain, minimal keluargamu. Maksudnya ini bukan bangsa Israel itu, sudah. Ya, di dalam doa kita secara universal itu yang kita doakan. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan, keluargamu, orang-orang yang pernah dekat dengan kamu, jemaat Tuhan yang pernah dekat dengan kita, di mana mereka? Tapi kemarin sudah saya pesan kepada anak-anak, 1, 2, 3 kali sudah kita berusaha. Kalau sudah mereka milih jalannya sendiri, mereka menemukan damai sejahtera, jangan dipaksakan lagi. Saya nggak main-main kalau tadi. Mereka sudah menemukan damai sejahtera. Tuhan yang disembah, Tuhan Yesus, Tuhan yang sama. Kalau mereka pergi, berarti ada yang nggak baik di sini. Penganggapan mereka. Kalau kita mau berusaha sekuat tenaga berbuat baik, itu sudah terbatas. Kemampuan, kapasitas kita untuk melakukan perbuatan baik yaitu. Tapi kalau kita mau mengejar tentang kebaikan, tentang apa yang harus kita layani dengan baik, ya kita harus berusaha melayani dengan sebaik mungkin di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Sudah, jangan menghilangkan damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam. Amin. Saya memberikan tidak dengan kekecewaan ini, berbesar hati. Bertubi-tubi saudara. Jemaat mengalami permasalahan. Apakah ada yang salah? Saya nggak ngomong sama Tuhan, apakah ada yang salah di situ? Tuhan percayakan semuanya itu, hal-hal yang ada di dalam diri saya sebagai hambamu. Hambamu terbatas. Pengunjung ini yang sakit, di sini yang sakit juga. Di sini ada lagi. Di sini mau ada acara. Di sana kecelakaan anak. Mana ya? Masih banyak yang lain juga. Kadang-kadang ini lek awak iso dipiji-piji di paru-paru, sing bagian tanganku nek kono, sing sitoke kiwa nek kono, kira-kira bisa lengkap. Tapi apakah jemaat mau dikunjungi semuanya? Wah, bukan gitu, Pak. Yang namanya jemaat kalau dikunjungi pendetanya itu sombong. Kabeh ditokne kabeh. Tak kelambi-kelambi ini ditok-tokne, kotor-kotor ditokne kabeh gitu. Saya tahu semuanya itu. Bapak Ibu Saudara mau memberikan yang terbaik. Saya lebih bangga lagi kalau Bapak Ibu Saudara bisa lebih mengenal saudara-saudara kita yang lain, saling membantu, saling mencukupkan. Haleluya. Kalau berbicara tentang jabatan gembala, saudara, jabatan gembala itu harus mewakili lima-limanya itu. Rasul, nabi, guru, penginjil, dan gembala itu harus ada di dalam diri gembala. Tapi jemaat juga tidak boleh memberi, aku jabatanku ini penginjil, aku ini gembala gak iso. Kon jenguk-jenguk, kon besuk-besuk, ngono wis gak iso aku. Gak bisa seperti itu juga. Yang namanya bekerja sama. Mungkin perlu kita namanya bekerja sama. Tuhan mengutus murid-muridnya ini gak satu-satu. Berlima-lima? Ada yang diutus Tuhan sendirian nih? Ada nggak? Ada nggak? Nggak, berdua-dua. Kalau berdua-dua ini bisa digambarkan bisa suami istri. Haleluya. Suami istri. Makanya ketika saya bimbingan pranikah, bagaimana seorang suami dan istri yang saling melayani harus masuk dalam satu pelayanan di situ. Supaya tahu di situ, supaya didewasakan hubungannya antara suami dan istri itu dalam satu pelayanan itu. Mendewasakannya bukan hanya komunikasinya aja, tapi bagaimana saling melayani dan akan mempraktekkan bagaimana melayani suami dan istri.
Kalau melayani di pekerjaan Tuhan dalam gereja atau mungkin pelayanan di luar gereja, itu akan melatih bagaimana melayani suami istri dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Amin, suami istri. Pak Sutri GPI. Iya. Yang mau jadi Pak Sutri, apa tuh gimana? Coba. Pak Sutri GPI. Saling mencintai dalam Kristus menjadi keluarga yang wah, enak sekali itu ya. Gimana mempraktikkannya? Saling melayani. Haleluya. Ini yang biasanya hari Minggu terpisah coba. Pak Sutri GPI. Mau dibilang harmonis, ya, yang tahunya harmonisnya saja. Lebih asik ya, duduk berdua gitu ya. Lebih asik apa enggak? Bulan bosan enggak ngedrum sih, ngedrum tempo nih kenceng. Yang seperti itu saya pernah ngalami. Wah ini, saya ngebas bassnya main celeng ala, saya gitar kok digenjrong-genjrong kok gak enak. Saudara, biasakan telinga saudara hanya untuk menyembah kepada Tuhan, jangan melihat orangnya. Haleluya. Amin. Amin. Rasanya kuatal gitu saudara. Wah, udah tak kuanteni. Saya tahu di situ karena saya pernah alami di situ. Tapi semuanya harus saya hilangkan, semuanya itu harus dimatikan. Haleluya. Datang kepada Tuhan itu tujuannya kepada Tuhan, bukan manusia. Haleluya. Amin. Amin. Jadi kalau kita melayani berdua-dua, terutama untuk pasangan suami istri. Yang lainnya ya, kalau janda ya cari janda-janda yang lainnya gitu. Untuk bekerja sama atau gabung dengan suami istri yang lainnya. Kalau janda carilah duda-duda gitu. Iya senengnya ya ampun. Saya atau maksudnya ini gimana kok bisa senang ya gitu. Amin duda-duda. Kayak dudane kok iki. Wah enak toh. Haleluya. Sudah. Saling melayani. Amin. Amin. Kalau yang jomblo ya otomatis lah. Semuanya sudah disediakan dan golek gandengan. Amin. Haleluya. Berdua-dua, nggak bisa kita sendirian. Melayani Tuhan. Bahaya kalau seorang melayani Tuhan itu sendirian, itu bahaya. Sudah diajarkan di sini, berdua, pergilah berdua. Karena harus ada yang nyetel, harus ada yang mengendalikan. Kalau saya di sini, ya yang mengendalinya pasangan saya. Kayak saya ada berdiri di sini, ya pengendalinya pengurus-pengurus jemaat. Kalau ada, saya ada pelayanan di sini, nggak saya sendirian, ya jemaat-jemaat yang mengendalikan saya, yang memproses saya. Bagian dari ini yang harus saya kerjakan, yang harus saya mengerti, yang mendewasakan bagaimana saya harus mengiring Tuhan dengan baik. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Saudara, ini penting. Ayat yang ke-7 di sini katakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga yang sudah dekat. Biar sudah dekat. Kerajaan surga yang sudah dekat. Sering saya katakan, kerajaan surga itu harus diupayakan ada di dalam diri kita. Amin. Haleluya. Tapi kalau berbicara tentang kedatangannya itu saudara, itu terus di dalam doa. Kerajaan surga itu harus terus diberitakan, harus semakin dinyatakan di dalam diri kita. Amin. Yang mengerti katakan amin. Kan sudah diajarkan Bapakku, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah seperti di surga. Sudah. Dari sini kita harus tahu, di bumi seperti di surga itu harus ada damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Jangan hilang damai sejahtera. Damai sejahtera yang sudah diberikan Tuhan. Buka saudara dalam Yohanes. Yohanes berapa? Damai sejahtera aku berikan.
Gimana Bu? Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kepadamu janganlah gelisah dan sudah ditinggalkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Jadi jangan sampai itu hilang. Lah kalau hilang itu gimana? Bayangkan kalau damai sejahtera yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya itu hilang. Mereka nggak merasakan damai sejahtera, nggak mungkin mereka berangkat, nggak mungkin mereka pada waktu itu mengenal Tuhan, nggak mungkin pemberitaan itu sampai tersebar sampai saat ini pada masa sekarang. Karena sudah ditinggalkan, karena sudah diberikan, ya diterima. Haleluya, amin. Kenapa sih mulai hilang? Saudara mulai nggak terima lagi, saudara mulai jenuh dalam melayani Tuhan, saudara mulai jenuh dalam mengiring Tuhan. Atau saudara sudah merasa pas, sudah merasa puas dengan segala keberadaan. Wes ngene iki cukup ngiring Tuhan wes. Terima kasih Tuhan. Udah, dan saudara nggak berbuat apa-apa. Oh, tadi berbicara tentang regenerasi pelayanan itu baik, haleluya. Amin. Bagaimana anak-anak muda terus mereka mengeksplor dirinya. Bagaimana anak-anak muda mereka terus membuka hatinya. Luaskan mereka mengiring Tuhan dengan segala kreativitas yang dimiliki oleh anak-anak muda. Terus yang tuwek-tuwek pensiun. Wis aku veteran pelayanan ini, Pak. Kasihan. Saya sudah purna tugas. Senari dikendoni kabeh. Syukur. Kalau Pak Teguh sih pengen pelayanan luar biasa. Pengen ku Pak melayanan tok, Pak. Tapi ya cuma melayani musik sekali-kali khotbah barang. Pelayanan musik, aku pelayanan musik, aku kabeh. Daftar mau ditulis di sini pelayanan musik kabeh. Pelayanan musik pengen apa pelayanan musik? Pengen drum kabeh itu kan. Iya apa? Drum kabeh drum ngedrum kabeh golekne drum kabeh sak Indonesia ini. Gak saya nek gitar kan nek bass drum main bareng. Gubrak. Takbiran. Saudara, ya pelayanan terus gantian. Kalau sing sekali ngedrum, wah sing ngedrum iku kuwi. Oh nah, sing ngedrum iki nah. Nah kabeh ngedrum ya pengene. Nek pengen ngedrum kayak setik sitak-sitak, tutuk-tutuk ade, tupak. Boleh mentol kabeh padhe. Sing sitane pengen ngebas lho, bah base wae saiki. Ya tukokno bas, nggo bas dhewe-dhewe. Gak apa-apa main musik di gereja, main bas kabeh. Hari ini pelayanan musik pemain bas kabeh. Tang. Kita nggak bas cukup tang. Silahkan bersolo bas kabeh. Kayak gitu yang enggak. Semuanya itu ada masanya, ada waktunya, amin. Bagaimana kita berbesar hati untuk melayani Tuhan. Ketika yang lain mungkin menggantikan, harus menerima semuanya itu, amin. Haleluya, amin. Melayani apa lagi? Wah, anak-anak multimedia nggak kelihatan di situ. Saking pengen kelihatan, mulai mau masuk acara itu, saudara, ibadah, tayangkan video dulu. Mulai, 5, 4, 3. Oh iya nek cah multimedia nih kono. Aja bengok-bengok, kesel bengok. Wis seru nih kono. 5, 4, 3, 2, 1 yo. Gak ketok kan gak ketok. Mosare mulai jelum. 5. Aku baru sampai derdek ini, saudara. Terus minggu depan malah gak enek. Nanti sing 5, 4, 3, 2, 1 ini rai. Intenteni malah gak metu. Malah kayak kode. Gak ero, saudara. Kayak kode terus kok ditomboki ngono. Wah, keliru maneh ini. Tapi ada loh dulu, saudara. Jemaat Tuhan itu jemaat yang setia luar biasa. Setiap hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan dan membuka ayat firman Tuhan ditulis sitok-sitok.
Bareng ngono diramesi diramal meledos saudara. Meledos mercone saudara. Maksudnya ngono kok ya ditomboki ngono saudara. Mungkin pas tombok dalam nama Yesus muga-muga metu saudara. Basa metu tenanan terus iki kirim gak tahu-tahu nih kirim persembahan luar biasa saudara. Masa ditekoki hati itu udah nih ucapan syukur. Masih ngono tanggone ngomong, "Ya memang oleh nomor." Saudara, terus ngene pendetane, iki duite nomor lho, iki mangko nomor lho iki mang. Persembahannya makanan yang dibawa ke pastor itu makanan. Iki mang duit panganan iki mangko nomor. Terus mosok gak dipangan? Ya dipangan. Enggak dipangan. Tapi artinya saudara, kita tidak menghalalkan itu, amin. Saudara tahu kan itu dosa enggak? Itu dosa enggak? Lek ngomong dosa itu aja ragu-ragu, dosa apa enggak? Nah ngono lho. Nek ragu-ragu mesti mau tomboki tenanan gitu. Jadi itu dosa, jadi jangan Nah, sing sitok iki sing muni sing liyane to. Harus sungguh-sungguh melayani Tuhan itu, harus tahu tentang kebenaran ini. Semuanya itu ada di dunia ini. Apalagi di sosial media, lebih cepat lagi gak ketok saudara tombol nomor lagi, pinter-pinter. Dikirimi lewat WA, dikirimi lewat sosial media lain. Tombol nomor, jika dapat buka nomor rekening, kirim saudara. 1-2 kali, oleh meledak bolak-balik, orang dikirim-kirim saudara. Nah, akhirnya banyak penipuan-penipuan. Banyak sekarang itu rentan kejahatan di dunia ini. Apa yang ingin saudara inginkan? Pengen kaya cepat? Apa pengen mati cepat? Nah, bingung, kaya cepat ya bingung, mati cepat ya bingung. Saudara, tujuan utama sudah jelas. Saudara diajak oleh Tuhan bagaimana saudara melihat ketajaman mata Raja Wali, melihat saudara-saudara kita. Hal-hal yang memuaskan keinginan-keinginan kita, hal-hal yang tujuannya untuk membuat kita nyaman dalam kedagingan kita, itu harus kita tinggalkan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Semuanya yang berkenaan untuk menginginkan atau kenyamanan daging kita ini menjadi kuat, tinggalkan itu semuanya. Haleluya. Amin. Yang lebih utama itu melayani Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Kalau kita tahu melayani Tuhan, mengiring Tuhan itu loh. Saudara mengiring Tuhan itu sama dengan melayani. Saudara duduk dia mendengarkan firman Tuhan itu sama dengan melayani Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu saudara. Duduk diam mendengarkan firman Tuhan itu melayani. Lebih lagi saudara melakukan firman Tuhan. Karena memang tujuan utamanya bukan hanya mendengar tapi melakukan. Ini yang utama yang harus kita tahu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi gimana kekristenan kita? Sudah sampai seberapa yang kita lakukan buat Tuhan? Sudah sejauh mana apa yang kita buat Tuhan? Kita lakukan buat Tuhan. Ada pujiannya, kerja buat Tuhan selalu manite. Haleluya. Walau pikul salib enggak mau. Itu pikul salib enggak mau kok. Selalu manite juga. Walau pikul salib, haleluya, selalu manite. Kerja apa gimana? Mari kerja buat Tuhan selalu senang-senangi. Lah itu saudara. Nah, itulah lagu lama itu. Tapi itu asik sekali. Kalau dilihat dari penciptaan ini pasti orang Ambon itu saudara. Kerja buat Tuhan itu selalu manis. Itu orang Ambon itu mestinya. Haleluya. Benar gak? Tapi kalau orang Jawa, kerja buat Tuhan selalu manisan. Itu kalau manisan itu orang Jawa. Kalau manis itu orang Ambon. Nah, saudara, melayani Tuhan itu tidak boleh jemu-jemu. Harus dengan penuh sukacita, amin. Haleluya. Tuhan sudah memberikan kuasa. Lah, kuasa itulah yang harus kita lakukan. Kalau mungkin saya bisanya masih melayani main musik. Ya, main musik itu dengan sebaik mungkin berupaya bagaimana harus baik. Harus melatih, bukan cukup mesin ini yang penting bisa melakukan enak. Bukan, harus terus melatih. Amin pemain musik. Ini pemain musik. Oh, udah gini deh. Amin pemain musik. Latih. Wah, digandeng nih harus cilik-cilik toh.
Masih semangat? Haleluya. Ya, sing gak main musik iki ning isor-isor iki. Pak, sumben aku. Iya, sumben bagian. Yang lainnya, yang masih mau, kemarin banyak yang mendaftar, nah itu banyak yang daftar. Kok apa yang daftar di drum? Itu tadi saya ulangi. Drum kabeh sing liyane lho main musik. Kali-kali nyekal strum, debos apa ya? Kalau strum itu. Penari itu tadi. Penarinya tadi jadi singer-singer. Nggak tahu, lek nari dek ini lawinca bisa jadi singer kan. Kayak dintep tawon kabeh. Oh, nyanyi aja diempet-empet saudara. Sak penyembah nih. Ayo rasakno. Kon guyu ya wangel pone seksi sekene dhewe mang. Ora nek guyune belas. Ya aku tak nggih damai sejahtera dhewe, kono gak senyum ya ben aku sing penting sukacita di situ saudara. Karena untuk meraih sukacita itu jangan melihat orang lain. Amin. Awakmu dhewe iki lho. Panggah gak kroso diliriki panggah. Iki nyanyi apa ndek ngene iki nyekel mitok. Syukur lek umi-umi saudara. Ora nek umi-umi meneng tok apa gak apa lagune iki. Mbok masih di pojok nang sapa iki. Muga-muga rumangsa wong iki. Muga-muga rumangsa iki. Gak rumangsa ya wis. Lek gak malah mutong sesuk gak dikeping sesuk gak dikeping sesuk. Melayani ndak. Melayani itu harus semangat. Ndak. Wong Kediri kok dibocahke nek. Wah enek wong e. Duh. Basa ngene iso guyu heran aku. Magerane senyume belas. Kira-kira mbok ini ndek kono ngene. Mbok yang guyu to karang guyu belas ki anake melayani. Mbok ngono iki sampean iku lho. Salah. Layanan kok tutu. Ora kayak duit kolektor apa piye iki, Bang? Aduh. Melayani dengan sukacita. Amin. Haleluya. Masih semangat? Oh, aku tangan loro semangat. Luar biasa melayani Tuhan itu harus dengan sepenuh hati. Amin. Bukan setengah hati. Kalau itu tadi sepenuh hati. Sepenuh hati yang tertekan sudah. Aku biasa nih nari jagat singer. Aduh, mau joget cita gini tak. Aduh. Padahal nawari. Wih, saudara. Tapi nyari barang yang nek senyume. Kemarin istri saya, wes toh, sok ben tak gawani jepretan karet. Pokoknya noleh aku, ojo nunggu noleh, gak noleh jepretan pokoknya gak guyu, aku bilang gitu. Kok ngelaran kan lari noleh, gak noleh malah moti, gak noleh nawari ngomongin tok. Arep ngelirik buku balangmu, gawani karet ya soalnya. Pangkene karet ya rane penari ini. Jadi besok kalau ada penarinya di situ, pastikan di meja itu ada karet. Lek bojoku ora melintang genti aku sing melintang, tak giyan tak wolor ing dawa ngene saudara. Kayak generasi anak panah dua tak ndang diwolor gitu saudara. Gemes saudara. Gemes. Tahu enggak? Saudara kalau nari kan goyane iki ngono tapi gak nek guyune belas ya saudara. Menteleng kayak bandeng matane saudara. Ih, tancepne terus penari-penarinya. Ayo rasakno. Ben mutung pisan gak nek sing nari ya ora apa-apa wis ya. Ben jemaate kabeh nari kabeh. Jemaate malah ganti penari. Ora nek penarine jemaate sing nari. Ya gitu saudara. Haleluya jemaat. Gitu dong. Nari itu jangan ragu-ragu. Kalau kita menari buat Tuhan seperti orang gila, amin. Iya, pelayan di gereja gitu saudara. Sukacita, amin. Amin. Mau bersukacita buat Tuhan? Saudara jangan takut untuk mengiring Tuhan itu harus mendapatkan damai sejahtera, harus mendapatkan sukacita, amin. Saudara kayak guyung kalau mulai waras kabeh sing loro iki. Loro toh? Yang sakit ada ini, yang sakit sekarang.
Ada yang sakit? Kasih izin. Tuh, ya tahu. Mangkus ngene saudara, takut lagi bisa tak toleh. Sakit tertekan karena dibicarakan nanti. Ya, jadi kalau nggak mau jadi pembicara, ya harus jadi pembicaraan. Itu harus sama-sama melayani Tuhan itu, amin. Amin. Bukan yang terutama berdiri di tempat ini, saling melayani dengan sepenuh hati, dengan sepenuh. Tuhan memberikan kuasa pada murid-muridnya. Kenapa muridnya langsung semangat berangkat? Dia tahu ada kuasa yang begitu besar. Tapi ketika menghadapi, di situ kalau dibaca terus menghadapi orang yang kerasukan, didongane, ngaleh, malah wedi mundur-mundur. Itu akhirnya menghadapi Yesus. Tuhan, wong kuwi gak kena diusir setane. Langsung ngomong, jenis ini tidak bisa sembarangan untuk mengusirnya. Harus disertai dengan doa dan puasa. Haleluya. Puasa, wis diomongin puasa. Puasa hari ini, puasa gitu kan. Ya saya puasa enggak cuma 3 jam. Enggak apa-apa wis ngomong puasa enggak apa-apa. 3 jam rita, yang penting puasa saudara. Maksudnya niatnya ini, saudara sedang membatasi diri saudara dengan keinginan-keinginan saudara dan tertuju kepada Tuhan. Amin. Makna puasa itu harus menyalibkan diri kita, menyangkal diri kita, memikul salib. Bagian dari kita untuk menangkal Tuhan, menyangkal diri kita. Haleluya. Ya, selanjutnya di sini. Ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Artinya jangan Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang akan memberikan upahnya. Haleluya. Bukan manusia yang memberikan. Kalau itu loh tadi saya diberikan itu, ya terima saja, itu berkat dari Tuhan. Tuhan yang menggerakkan orang itu untuk memberikan kepada kita. Haleluya. Amin. Atau kalau kita belum, saya nggak layak untuk menerimanya, berikanlah itu semuanya, persembahkanlah untuk Tuhan. Kalau memang nggak layak. Tapi Tuhan sudah memerintahkan hal itu. Saudara, gereja yang misionaris, gereja yang bermisi itu saudara, menggerakkan setiap jemaatnya untuk memberitakan kabar baik. Haleluya. Dan kabar baik itu tidak berkhotbah, tidak berbicara di banyak orang saja, tapi bagaimana saudara bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara, bagi keluarga saudara, bagi orang tua saudara, bagi anak-anak saudara, dan siapapun itu orang yang di dekat saudara. Tuhan sedang percayakan itu kepada saudara. Amin. Amin. Mari terus bekerja di ladang Tuhan dengan semangat, dengan sepenuh hati. Bekerja buat Tuhan itu menyenangkan. Haleluya. Bekerja buat Tuhan itu apa? Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Nyatakanlah apa yang kau terima saat ini dalam kebenaran. Untuk membawakan atau mengabarkan kabar baik itu adalah tanggung jawab bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan percayakan itu kepada saudara semuanya. Bangun hidup saudara di atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Sebab matahari dan barisan kasih dan kemurahan
matahari dan perisai, kasih dan kemurahan yang Kau beri hidupku. Kasih dan kemurahan, kasih dan kemuliaan yang Kau beri hidupku. Datang pada Tuhan, menerima kemurahan Tuhan Yesus. Kasih dan kemuliaan. Relawas karena tak kaya lama-lama yang Bapak Ibu Saudara, saat ini kau mungkin merasakan sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam diri Bapak Ibu Saudara semuanya. Tentang saudara-saudara kita yang terhilang itu. Engkau sedang melihat siapa mereka. Ada anak-anakmu, ada saudara-saudaramu, ada orang tuamu, ada teman-teman yang ada di gereja ini. Sebut mereka di dalam doamu. Sebut mereka di dalam doamu. Jangan lepaskan bahwa mereka dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan menjamah mereka. Siapapun itu yang kau lihat saat ini, siapapun itu yang perlu kau doakan saat ini, nyatakanlah itu semuanya di dalam doa. Janganlah semuanya itu menjadi beban bagi saudara. Janganlah semuanya itu menjadi sesuatu yang menghambat perjalanan iman kita karena orang lain. Tapi kalau engkau terbeban di dalam doamu, nyatakanlah semuanya itu di dalam doamu saat ini. Bahwa dia di hadapan Tuhan. Yakin kuasa Tuhan sedang bekerja. Yakin kuasa Roh Kudus sedang menjamah orang-orang yang kau kasih saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Tuhan, kalau hamba-Mu menyampaikan firman, semuanya dalam keterbatasan hamba-Mu, tetapi kuasa-Mu menyertai, kuasa-Mu yang memimpin kami semuanya, membenarkan apa yang kami dengar, dan hamba-Mu yang memperkatakan itu.
Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semuanya dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semuanya dalam perkenanan-Mu Tuhan. Hal-hal yang terbatas dalam hidup kami, itu bagian dari kemampuan kami. Tapi dengan kuasa-Mu, Kau mengubahkan semuanya. Kau yang memampukan kami. Kau yang membawa kami semakin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kau yang membawa kami dalam kedewasaan iman ya Tuhan. Dalam proses-proses kehidupan yang kami jalani. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, kami bersatu hati dalam iman kami berdoa bagi jemaat Tuhan. Siapapun itu yang saat ini mengalami sakit, Tuhan membuatnya sembuh dalam nama Yesus. Dan terkhusus buat Pak Putar-Putar yang masih berbaring sakit Tuhan, Tuhan jamah. Kau yang sanggup mengubahkan segala-galanya. Kau yang menyatakan mujizat bagi Pak Putar-Putar. Segala kelemahan hati dan pikirannya, Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan semangat untuk mengiring Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Pak Putar-Putar kesembuhan. Saudara-saudara kami yang lain Tuhan memberkati. Pak Jarod bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kekuatan kesehatan. Untuk istrinya juga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Dan yang lainnya saudara-saudara kami, Pak Darmianto, Tuhan pulihkan kesehatannya. Pak Yoyo, Tuhan pulihkan seluruh organ-organ tubuhnya. Bu Sri Manap, Tuhan pulihkan seluruh organ-organ tubuhnya. Mbak Yuli, Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan sudah menyatakan mujizat kesembuhan itu semuanya bagi saudara-saudara kami. Dan hari ini Kau yang ingin sembuh, Tuhan menyatakan mujizat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati anak Juna ya Tuhan Yesus yang mengalami kecelakaan. Tuhan pulihkan luka-lukanya ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang tidak terbatas yang boleh kami ungkapkan dalam isi hati kami ya Tuhan. Karena kuasa-Mu, inilah limpah kami dalam ucapan syukur. Yang mampu kami ucapkan hanya terima kasih dan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang memiliki permasalahan beban kehidupan apapun yang mereka jalani, yang mereka hadapi. Hingga mereka lemah imannya, mereka lemah untuk tidak bergerak ya Tuhan. Dalam setiap menjalankan kehidupan. Hari ini Tuhan pulihkan mereka. Tuhan jamah mereka. Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita itu. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia yang kami cintai. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami. Presiden, Wakil Presiden, beserta Kabinet Indonesia Maju. Tuhan memberkati pemerintahan dari provinsi, kabupaten, kota, demikian juga kecamatan, kelurahan, RW, RT di seluruh Indonesia ini. Tuhan Yesus dalam penyertaan Tuhan. Mereka dari lembaga yang tertinggi sampai terkecil Tuhan memberkati. Pemerintahan pusat dan pemerintahan di daerah-daerah Tuhan memberkati. Menjauhkan dari mereka kepentingan pribadi dan golongan dan korupsi-korupsi. Semuanya kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati sistem pemerintahan kami ya Tuhan Yesus. Yang adil, makmur dan merata, pembangunan ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Demikian juga daerah-daerah konflik, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu di Papua, di daerah-daerah perbatasan di Aceh, dimanapun ya Tuhan Yesus. Paham-paham yang merusak negara Kesatuan Republik Indonesia, paham-paham radikal, teroris, semuanya kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami, aman, damai, sejahtera. Tuhan menyertai. Berkatilah bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudara kami mengalami bencana alam apapun, Tuhan memberkati. Musibah-musibah apapun, Tuhan memberkati mereka dengan mencukupkan segala keperluan mereka. Tuhan memberikan penghiburan bagi sanak familinya yang meninggalkan mereka. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Diberkatilah hidup nikah, diberkatilah segala apa yang kau usahakan, dan Tuhan membuatnya berhasil. Diberkatilah studimu
dan diberkatilah segala apa yang Kau saat ini dalam aktivitas untuk menyelesaikan semuanya. Tuhan, memberkati kesuksesan dan keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Iring-iringan perjalanan, kami serahkan ke tangan kuasa. Tuhan memberkati tutup buku selidara kuasa, menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sebentar juga akan memberikan persembahannya. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu, memberkati tangan-tangan yang telah mengerjakannya. Tuhan menyucikan, menguduskan apa yang telah mereka tabur. Tuhan memberkati, berlipat ganda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu, persepuluhan Kau sendiri yang berjanji ya Tuhan Yesus. Membukakan tingkap-tingkap langit dan pintu-pintu berkat, memproteksi segala usaha pekerjaannya, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Tuhan memberkati. Kemuliaan Tuhan memancar bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu yang Engkau kasih. Kemuliaan dari Bapa, berkat yang berkelimpahan, dan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Kau sendiri ya Tuhan Yesus, yang telah mengorbankan, menyatakan karya-Mu ya Tuhan Yesus untuk kami. Dan dengan persekutuan-Mu Roh Kudus ya Tuhan, yang mengurapi kami, memimpin kami dalam kebenaran yang sejati. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, dan sampai Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, yaitu harinya Maranatha untuk menjemput setiap kami yang percaya. Sama-sama katakan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mendengar pengumuman dari Demuri Media. Berikut kami sampaikan warta jemaat sepekan. Ibadah rumah tangga dan pasutri diadakan setiap hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Ibadah diadakan secara onsite di gereja pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Ranu pada minggu kedua dan keempat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. RPP, Yes We Can. Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara onsite dan live streaming. Berikut jadwal penata layanan. Praise and Worship, Saudara Andres dan hamba Tuhan Desi. Worshipper, Saudara Riko, Saudari Mariska, dan Saudari Natasha penyambut jemaat. Keluarga Bapak Yafta dan Saudara Huan. Ibadah rumah tangga, Kamis, 17 Mei 2023, pukul 6 waktu Indonesia Barat, pemimpin pujian Ibu Maria Eko. Ibadah bertempat di keluarga Bapak Suryo. Ibadah wanita GP, Jumat, 26 Mei 2023, pukul 5 waktu Indonesia Barat, pemimpin pujian Ibu Anik Teguh. Ibadah bertempat di gereja. Demikian warta yang sudah disampaikan. Sampai jumpa di pertemuan minggu berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Mungkin ada tambahan informasi. Untuk pemuda-pemuda RPPI nanti jangan pulang dahulu karena kita ada doa bersama. Sampai jumpa, ibadah sudah selesai, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.